Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-temanku? Jumpa lagi dengan aku Mama Keisha. Kegiatan aku lagi ya teman-teman. Biasa hari ini aku lagi beres-beres rumahku. Kegiatan ibu rumah tangga itu kalau dipikir-pikir memang gak ada habisnya ya. Dari mulai pagi, siang, malam sampai ke pagi lagi, sampai ke malam lagi, terus menerus menyambung jadi satu. Banyak yang ngira, apalagi yang mungkin belum pernah ngerasain jadi ibu rumah tangga seperti kita yang kerjanya itu memang di rumah, nggak kerja kantoran ya teman-teman. Mereka itu mungkin menganggap kita itu di rumah nggak punya kerjaan, terus pengangguran gitu, padahal itu salah besar. Kita kerjaan rumah ini nggak ada habis-habisnya, jamnya itu nyambung terus. Kalau misalnya kerja di kantor itu ya memang ada jam istirahatnya. Kalau kita ini harus standby, kapan waktu tenaga kita diperlukan kita harus standby. Kita pun nggak sadar setiap hari itu kerjaan apa aja yang kita lakukan, tapi pas dihitung-hitung memang jumlahnya itu banyak banget. Dari mulai bikin video seperti ini aja itu udah meluangkan waktu khusus ya teman-teman. Kita itu berjam-jam ngadep kamera, tapi ternyata hasilnya itu kadang-kadang cuma disingkat 5 menit. Nah mereka itu cuma ngelihat hasilnya aja. Ini aku berceloteh sambil aku motong-motong ikan teman-teman. Aku ngantar anakku itu ada ikan bandeng, jadi aku beli. Ini 1 ekor harganya itu 15.000. Jadi aku beli 2 ekor. Karena udah lama banget aku tuh nggak masak ikan bandeng ya teman-teman. Terus aku itu kalau masak ikan bandeng pasti aku selalu presto. Kalau nggak di presto anak-anakku tuh nggak mau makan karena takut sama durinya. Teman-teman kalau masak ikan bandeng itu diapain? Kalau aku paling nanti mau aku bumbu kuning gitu ya teman-teman. Ini ceritanya mau aku masak pindang. Kalau orang Palembang bilang itu masak pindang ya. Teman-teman hari ini itu masak apa? Karena kita itu sebagai ibu rumah tangga kadang-kadang kita itu bingung. Hari ini itu kita mau masak menu apa? Itu ketika aku ngedabing biasa burung tetangga juga ikut ngedabing ya teman-teman. Itu teman-teman bisa dengar juga kan suaranya, dia juga berisik seperti mulutku. Dan kalau udah bunyi seperti itu bisa sampai entar siang bunyinya ya teman-teman. Ini aku tuh ngedabing itu pagi hari sekitar jam 9 aku udah rapi ya teman-teman. Aku udah nganterin anakku sekolah, terus aku juga udah masak walaupun aku belum masak sayurnya ya teman-teman. Tuh daripada suara aku tuh lebih berisik suara burung tetangga aku. Udah nggak apa-apa ya teman-teman, biar teman-teman juga bisa dengar suara burung tetanggaku. Habis kalau mau ngelarang dia bunyi itu ya nggak bakalan bisa. Nah untuk teman-teman hari ini lagi ngapain? Kalau aku ya memang setiap hari kerjaanku tuh kayak gini teman-teman. Aku tuh cuci piring, masak, terus beres-beres. Makanya setiap video aku tuh pasti ada cuci piringnya ya teman-teman. Habis inilah rutinitas aku setiap hari. Kalau misalnya aku bikin video yang lain itu pasti aku lagi di luar rumah. Kalau di tempat kalian itu sekarang udah ada hujan belum teman-teman? Kalau di tempatku ini memang belum ada turun hujan. Sama di kampung mamaku juga nggak ada hujan teman-teman. Malahan itu sekarang lagi musim kabut asap ya. Kabut asapnya itu lumayan tebal. Nih kalian kalau ada yang tinggal di Palembang pasti ngalamin ya. Aku itu sekarang ini Palembang itu kalau pagi masih mendingan, tapi kalau udah mulai agak sore gitu, jangankan ini ya teman-teman, pesawat pun nggak bisa turun. Jadi sepi, bandaranya juga sepi kayak gitu. Kayaknya sedih banget ya. Waktunya musim kemarau tapi banyak yang bakar hutan. Kadang-kadang aku juga mikir kenapa ya kayak gitu. Kan ini ibaratnya kalau bakar hutan itu kan bisa mencemari lingkungan di mana-mana. Harus dilakuin kayak gitu. Jadi ya itu kota Palembang itu diselimuti sama kabut asap. Ini cerita dari bapak mamaku ya teman-teman. Aku sendiri nggak tahu yang sebenarnya, tapi memang bener kalau pas bapakku atau mamaku itu video call sama aku lihat memang kabut asapnya itu tebel banget. Jarak pandangnya itu sangat terbatas. Nah ini lanjut ke berbumbuan aku. Ini aku udah cuci bumbunya ya teman-teman. Ini bumbu-bumbu yang aku beli tadi. Terus ini aku mau naik ke atas, aku mau ngambil prestoan aku. Karena di bawah itu nggak ada tempatnya, jadi udah aku tangkringin di atas teman-teman. Karena aku pendek ya terpaksa aku naik kursi. Kalau nggak naik kursi aku nggak bakalan bisa naik ke situ. Nah ini aku masukin semua ikan-ikannya. Terus ini aku tambahi bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemiri yang udah aku tumis ya teman-teman. Lalu aku tambahkan itu sama salam, serai, lengkuas. Nah ini mau aku presto dulu supaya lembut. Di samping itu aku juga udah nyiapin
siapin untuk bumbunya teman-teman. Ini aku mau tumbuk-tumbuk aja untuk bumbunya, karena menurut aku kalau ditumbuk-tumbuk kayak gini itu bisa kasar-kasar, terus rasanya itu lebih enak. Nah, apakah kalian itu pernah masak seperti aku ini teman-teman? Boleh bagi-bagi cerita di kolom komentar aku ya. Kita bisa tukeran resep teman-teman. Nah, kalau di Palembang tadi itu kabut asap karena kebakaran hutan, ini kita masih ngomongin kabut asap lagi ya teman-teman. Di Jakarta itu kabut asapnya itu karena asap kendaraan bermotor. Sebenarnya sih sama-sama bahaya buat kesehatan ya teman-teman. Makanya kalau kita keluar rumah nih, kita wajib pakai masker. Apalagi sekarang di tempat aku itu Jakarta lagi musim pembongkaran jalan teman-teman. Jadi aku tuh mau kemana-mana juga susah. Aku mau keluar susah, ngeluarin motor susah, ngeluarin mobil juga susah. Kadang-kadang aku hari Minggu aja aku bingung mau kemana, karena aku nggak bisa kemana-mana sih teman-teman. Susah jalannya. Kita itu nggak bisa keluar masuk karena jalan sebelah sana itu ditutup. Jalan sini itu juga ditutup. Kalau ada acara hajatan ya teman-teman, di sini itu suka orang itu make jalan itu buat hajatan. Ya, tapi kita nggak bisa ngomong-ngomong apa-apa gitu. Mungkin ya di sini udah adatnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus ngikutin aja. Ya udah, untuk sementara waktu itu kita harus tahan diri di rumah. Alias kita itu pray dulu ya teman-teman. Pray jalan-jalannya, pray kemana-mananya. Ya wes, kita fokus masak aja di rumah, bikin video seperti ini. Nah, untuk sayur ikan bandengku ini tahu-tahu udah nangkring aja, udah aku pindahin dari presto ke wajan teman-teman. Ini ikannya itu udah lembut banget, rasanya itu gurih banget. Ini tinggal aku tambahkan aja tadi itu bumbu yang aku giling ya. Setelah aku tumis bumbunya sampai harum, ini lalu aku kasih air ya teman-teman, seperti ini ya. Aku kasih air, terus aku kasih perbumbuannya biasa itu, paling aku pakai Royco aja, Royco ayam. Terus aku pakai gula, kasih garam lagi. Wes pokoknya masakan aku hari ini aja ya teman-teman, karena kalau aku kebanyakan masak biasanya juga nggak dimakan sama anak-anakku. Mereka itu pulang sekolah itu udah pada beli makanan, udah beli jajanan. Terus nanti kalau ditawarin makan udah kenyang. Tua itu serba khawatir ya teman-teman. Kita mikirin anak kita belum makan, tapi pas sampai rumah katanya udah jajan. Jadi kemungkinan lebih baik mestinya anak itu nggak dikasih duit jajan ya teman-teman. Tapi sebagai orang tua itu kayaknya nggak tega kalau teman-temannya pada jajan, anak kita nggak jajan sendiri. Maksudnya tuh gini, walaupun di sekolah itu jajan, tapi di rumah itu jangan lupa makan. Ini enggak teman-teman, nanti dia itu pulang sekolah bawa makanan seblak, cireng, terus itu beli martabak, pokoknya makanan-makanan yang dia sukai. Jadi ya udah, hasil yang namanya nasinya itu, makanan nasi itu bisa minggir dan bisa makannya itu nanti malam. Kadang-kadang udah malam juga nggak mau makan karena mereka itu udah kenyang. Kadang-kadang mamanya masak juga wis mau bajir gitu loh teman-teman. Jadi ayah mamanya itu nggak dihargai gara-gara ya itu tadi jajan teman-teman. Karena sekarang itu kalau nggak dikasih uang jajan, nggak mau berangkat sekolah, terus duduk di depan pintu nggak mau jalan. Serba salah emang ya teman-teman. Nah di sini kalau udah masak biasa rumah berantakan lagi, cucian piring ada lagi. Coba bayangin, begini aja kerjaan aku setiap hari di rumah, cuma ngurusin dapur, anak-anak, itu aja capeknya udah pol banget ya teman-teman. Belum lagi kalau nganter jemput anak sekolah, kadang-kadang aku buru-buru, belum matang itu udah aku matiin ya teman-teman kompornya. Karena anakku di sini tuh nggak ada yang jemput. Dan urusan jemput menjemput itu memang urusan aku. Jadi di sini aku harus bisa bagi-bagi waktu ya teman-teman. Udah kayak baling-baling bambu badanku ini. Memang pekerjaan seorang ibu rumah tangga itu nggak kelihatan capek juga, nggak kelihatan lelah juga, nggak kelihatan bekasnya juga. Karena tiap hari kita itu kan lihat di rumah. Coba kalau kita main di rumahnya orang, rumah orang itu berantakan, pasti kita bisa menilai, oh sekarang udah rapi. Tapi kalau kita tinggal di rumah kita sendiri, walaupun berantakan udah kita rapiin, tetap aja kita itu nggak ada kerjaannya, kita itu nggak pernah ngeberesinya, kita itu nggak pernah membereskan gitu ya teman-teman. Nah, seperti urusan makan seperti ini aja masih harus dipikirkan sama mamanya nih.
Kayaknya Kesa ini kalau nggak disuapin teman-teman nggak bakalan makan sendiri, karena aku tahu nasi di piringnya itu kalau dia makan itu masih utuh, terus paling cuma 1 sendok aja gitu teman-teman. Kelihatannya sih dimakan terus, tapi herannya itu nggak pernah habis, terus nggak berkurang-kurang gitu loh teman-teman. Jadi ya udah, jadi sebel, jadi mending aku suapin aja gitu teman-teman. Udah, pokoknya kita harus telaten ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sekian dulu video aku, jumpa lagi di next video. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan aku. Curhatan aku teman-teman ya, maaf ya, karena ini tadi aku masak tapi sambil berceloteh gitu. Terima kasih banyak untuk supportnya buat aku selama ini teman-teman. Terbaik buat teman-teman semua. Assalamualaikum, bye bye.